bukan Rafael Leao. Terungkap ini pemain yang gunakan nomor keramat 7 di AC Milan. Klub Liga Italia Serie A AC Milan membocorkan pemain yang akan menggunakan nomor keramat 7 untuk musim 2022-23. Pemain dimaksud ini bukanlah Rafael Leao. Lantas, siapa pemain itu? AC Milan mulai bersiap-siap menyambut musim baru 2022-23 kompetisi Liga Italia. Jersey anyar pemain untuk laga kandang dan tandang pun sudah mulai dicetak sesuai berikut nomor punggungnya. Bagi klub berjulukan Rossoneri ini, nomor 7 masih dianggap sebagai nomor keramat. Pasalnya, nomor ini pernah dikenakan sejumlah pemain yang menyumbang gol terbanyak di tim. Salah satu pemain yang identik dengan nomor punggung 7 di Milan adalah Andriy Shevchenko. Berasal Ukraina itu tampil tajam saat memakai nomor tersebut. Shevchenko mencatatkan 322 penampilan bersama Milan antara tahun 99 dan 2006. Selama masa baktinya itu, dia mampu mencetak 175 gol dan 45 assist. Setelah Shevchenko hengkang, ada sejumlah nama yang memakai nomor 7. Sebut saja Ricardo Oliveira, Alexandre Pato, Robinho, Jeremy Menez, Luis Adriano, Gerard Deulofeu, Nikola Kalinic hingga Samu Castillejo. Untuk nama terakhir, pemain asal Spanyol ini memutuskan menyusul ex-pelatih Milan Gennaro Gattuso yang bergabung ke Valencia pada bursa transfer musim panas ini. Nah, hengkangnya Castillejo membuat nomor punggung 7 lowong untuk saat ini. Sementara fans AC Milan berharap nomor keramat ini bakal dikenakan Rafael Leao yang sejatinya bernomor 17 untuk musim depan. Namun ternyata nomor ini tidak akan dikenakan Leao. AC Milan melalui akun resmi Instagramnya telah mengonfirmasi nomor 7 akan dipakai pemain lain. Dalam sebuah video yang diunggah, AC Milan memperlihatkan proses cetak jersey nomor 7 yang mana nomor itu diserahkan pada Yashin Adli. AC Milan siapkan tawaran ketiga untuk De Ketelaere. Raksasa Serie A AC Milan dikabarkan tengah mempersiapkan penawaran ketiga pada klub Bruges untuk memboyong Charles De Ketelaere. Milan sedang berusaha memperkuat lini serangnya. Pasalnya mereka ingin bisa tetap mempertahankan gelar Scudetto yang mereka raih musim lalu. Selain itu, Milan juga berharap bisa bicara lebih banyak di Liga Champions. Rossoneri kemudian dikaitkan dengan beberapa nama pemain. Salah satunya adalah Charles De Ketelaere. Pemain Belgia itu dilirik karena masih muda, serba bisa dan punya potensi berkembang jadi pemain top. AC Milan pun sangat berharap untuk bisa memboyong Charles De Ketelaere, yang mungkin akan sering dimainkan sebagai gelandang serang, meski bisa juga bermain sebagai penyerang tengah. Sebab di pos gelandang serang, mereka cuma punya Brahim Diaz. Pemain asal Spanyol itu musim lalu tak bisa tampil konsisten dan setelah musim depan ada kans ia akan balik ke Real Madrid. Sayangnya niatan Milan terganggu oleh kehadiran Leeds United. Bahkan Leeds United disebut telah memberikan penawaran yang lebih besar ketimbang Rossoneri. AC Milan awalnya disebut mengirim tawaran sebesar 20 juta euro. Klub Bruges sendiri menolaknya karena mereka disebut hanya akan melepas Charles De Ketelaere dengan harga minimal 40 juta euro. Leeds kemudian disebut menawar De Ketelaere dengan harga 30 juta euro. Milan tentu saja tak mau kalah. Mereka menyiapkan penawaran kedua, jumlahnya sekitar 30 juta euro. Ada kabar positif terkait penawaran tersebut. Klub Bruges diklaim menerima proposal Milan itu. Akan tetapi kini muncul kabar bahwa AC Milan masih belum bisa membujuk klub Bruges. Mereka akhirnya diklaim akan melepas penawaran ketiga untuk Charles De Ketelaere. Kabar ini diklaim oleh Gazzetta dello Sport, nominalnya sekitar 30 juta euro. Namun ada tambahan sekitar 5 juta euro dalam bentuk add-ons. Tawaran itu sendiri disebut hanya berselisih 2 juta pound saja dari tawaran Leeds United. Milan sendiri sekarang belum bergerak, sebab mereka masih menunggu klub Bruges untuk menuntaskan duel di pentas Belgian Super Cup. Barulah usai laga tersebut tuntas, mereka akan mengirim proposalnya untuk De Ketelaere. AC Milan sendiri punya keunggulan dibandingkan Leeds United. Charles De Ketelaere diklaim sudah membuat kepilihannya untuk musim panas ini. Pemain berusia 21 tahun tersebut diklaim memilih AC Milan sebagai pelabuhan karirnya yang baru.
yang diklaim telah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun. Gajinya pun murah. De Ketelaere akan dibayar AC Milan sekitar 2,5 juta euro per musimnya di San Siro. Lanjut di AC Milan, Zlatan Ibrahimovic bisa pecahkan 3 rekor tua para legenda. Zlatan Ibrahimovic makin dekat memperpanjang kontraknya di klub Liga Italia Serie A AC Milan. Sebelumnya, desas-desus seputar masa depan pemain veteran yang satu ini memang sudah cukup lama bergulir di jagat sepak bola. Zlatan Ibrahimovic yang musim lalu membantu AC Milan meraih Scudetto pertama sejak 11 tahun, telah habis kontrak pada 30 Juni 2022. Di usianya sudah memasuki kepala 4, ia termasuk enggan menunjukkan sinyal-sinyal akan pensiun dalam waktu dekat. Kini teka-teki terkait nasib yang sang pemain nampaknya mulai menunjukkan titik terang. Pasalnya, jurnalis sekaligus ahli transfer Italia Fabrizio Romano telah bersabda, Zlatan Ibrahimovic telah memutuskan perpanjang kontraknya di AC Milan, tulis Fabrizio dalam cuitannya di Twitter. Selain itu, ia juga membahas durasi kontraknya akan mengikat Zlatan Ibrahimovic lebih lama di AC Milan. Zlatan akan lanjut selama semusim. Kesepakatan telah terjalin hingga Juni 2023. Tambahnya lagi, Zlatan Ibrahimovic saat ini sudah menjalani recovery cedera lutut yang sejatinya sudah dideritanya cukup lama. Selama 6 bulan, saya bermain tanpa ACL di lutut kiri saya. Lutut saya bengkak selama itu. Saya hanya bisa berlatih dengan tim 10 kali. Tulisnya di Instagram tidak lama setelah AC Milan menjadi juara. Kini, setelah pengorbanan luar biasa tersebut, Zlatan Ibrahimovic diambang menambah masa bakti di klub yang sangat dicintainya. Walaupun tidak lama dan bahkan harus terpotong masa pemulihan cedera, Zlatan Ibrahimovic masih bisa menorehkan catatan luar biasa untuk Rossoneri. Dilansir dari berbagai sumber, berikut 3 rekor legendaris yang bisa ia cetak setelah memutuskan bertahan di AC Milan. Paolo Maldini. Diwartakan Sempre Milan, Zlatan Ibrahimovic berpeluang besar menyalip rekor legenda Rossoneri yang kini menjabat direktur teknis Paolo Maldini. Jika bisa menjadi kampiun Eropa musim depan, ia bakal menyalip rekor Paolo Maldini yang meraih trofi Liga Champions di Athena 2007 saat berusia 38 tahun 331 hari. Francesco Totti. Masih seputar Liga Champions, di mana kali ini rekor tua Francesco Totti yang terancam. Sejauh ini legenda AS Roma itu masih berada di daftar teratas pencetak gol tertua sepanjang sejarah kompetisi. Akan tetapi, predikat tersebut bisa lengser ke Zlatan Ibrahimovic jika penyerang 9 tersebut mencetak gol pada edisi 2022-23 mendatang. Francesco Totti tercatat sebagai pencetak gol tertua di Liga Champions setelah menjebol gawang CSKA Moskow pada usia 38 tahun 59 hari. Selanjutnya, Zlatan Ibrahimovic berpeluang menyalip catatan Alessandro Costa Curta sebagai pemain tertua di Serie A Liga Italia yang mencetak gol setelah berusia 40 tahun ke atas. Masih diwartakan Sempre Milan, Alessandro Costa Curta pernah mencatatkan gol di Liga Italia saat berusia 41 tahun 25 hari.